Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan nas rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mengaruniakan kepada kita beragam nikmat dalam hidup kita ini. Meskipun banyak sekali di antara nikmat itu yang sering kita tidak menyadari akan kehadirannya, termasuk di antaranya nikmat dalam bentuk ujian dan musibah yang ditakdirkan dalam kehidupan kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita yang singkat ini tidak akan mungkin terlepas dari rangkaian ujian dan musibah. Mengapa jamaah yang berbahagia? Karena tabiat dan karakter kehidupan dunia ini memang seperti itu adanya. Dunia adalah darul ibtila, sebuah negeri di mana ujian dan musibah datang silih berganti. Apalagi jika kita memilih komitmen untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua sampai 3. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina shadaku wa la ya'lamanna al-kasibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami telah beriman, padahal mereka belum diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka niscaya Allah pasti mengetahui orang-orang yang jujur dengan komitmen imannya, dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang berdusta dengan komitmen imannya tersebut. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling berat ujiannya di dunia ini adalah mereka yang berada di puncak penghambaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul, kemudian yang paling mendekati dan mengikuti mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Summa solihun, kemudian orang-orang soleh. Summal amsalu fal amsal, kemudian yang paling menyerupai mereka. Yubtalar rajulu ala hasabi dinihi, seorang itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi salabatun zida fil bala, maka jika agamanya kuat akan ditambah pula ujiannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mungkin berlari dan menjauh dari ujian dan musibah itu selama kita masih berada di dunia ini. Sehingga langkah yang paling tepat bagi kita adalah bagaimana kita selalu belajar menikmati ujian dan musibah sebagai sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus merenungkan beragam hikmah dan manfaat di balik kehadiran setiap ujian dan musibah itu. Yang pertama jamaah yang berbahagia, bahwa ujian dan musibah itu akan selalu mengingatkan kita tentang betapa maha besar dan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, serta betapa maha lemahnya kita, serta maha tidak berdayanya kita sebagai makhluk ciptaannya. Karena tanpa ujian dan musibah dalam hidupnya, manusia akan lupa bahwa ia adalah makhluk yang payah dan lemah lantaran pencapaian-pencapaian dunia yang ia dapatkan. Karena itu jamaah yang berbahagia, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ketika menjelaskan tentang kekalahan kaum muslimin di dalam perang Uhud,
di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan bahwa salah satu manfaat dari kekalahan itu adalah bahwa Allah ingin menguji agar para kekasihnya itu dapat menunjukkan bulatnya penghambaannya, ketundukannya, kepasrahan dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dikala senang maupun dikala susah, dikala menang maupun saat kalah. Sebab seorang hamba yang sejati adalah yang memilih untuk menghamba dan tunduk taat pada Allah Subhanahu wa taala di seluruh kondisi dan episode hidupnya di dunia ini. Hamba yang sejati tidak pernah memilih untuk tunduk beribadah pada Allah saat senang dan lapang saja, atau sebaliknya hanya datang pada Allah Subhanahu wa taala di saat sempit dan terhimpit. Saat berkelimpahan ia justru menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, jamaah yang berbahagia, ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian dan musibah kepada kita, maka itu artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepadanya dan memperbaiki jalan hidup kita. Karena kita tidak pernah ragu bahwa penyebab utama hadirnya ujian dan musibah itu adalah dosa dan kesalahan kita sendiri. Maka ujian dan musibah itu adalah kesempatan untuk merenung diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa balawnahum bil hasanat was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami menguji mereka dengan karunia, kebaikan dan keburukan berupa musibah agar mereka kembali bertaubat kepada Allah. Karena itu, bersyukurlah jika Allah Subhanahu wa taala masih mengaruniakan ujian dan musibah. Karena itu merupakan kesempatan satu kali lagi untuk memperbaiki diri dan meruntuhkan keangkuhan hati atas capaian-capaian dunia kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara hikmah daripada musibah dan ujian yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa ujian dan musibah itu akan menjadi penghapus dosa dan peninggi derajat kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa, jamaah yang berbahagia? Siapa di antara kita yang tidak pernah jatuh dalam kemaksiatan? Siapa di antara kita yang tidak pernah jatuh dalam kesalahan? Kita bahkan seringkali bingung bagaimana caranya menghapuskan dosa-dosa tersebut, hingga akhirnya Allah hadirkan ujian dan musibah dalam hidup kita. Ujian dan musibah yang akan membasuh seluruh dosa-dosa kita. Subhanallah. Maka seorang hamba yang bersabar dan menguatkan hati saat musibah menimpanya, niscaya akan Allah hapuskan dosa dan salahnya. Bahkan Allah akan muliakan ia dengan pahala yang besar dan kemuliaan di sisinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada satupun kepayahan, kesusahan, kegalauan, kesedihan, gangguan dan kegaduhan yang menimpa seorang muslim, bahkan meski itu ada sebuah duri yang menusuknya, melainkan dengan itu Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Bahkan dalam hadis ini, jamaah yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya besarnya balasan itu sebanding dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Maka siapa yang ridho menerima ujian itu, niscaya ia layak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun siapa yang marah terhadap adanya ujian dan musibah yang ditimpakan kepada mereka, maka ia pun pantas menerima kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala pasti akan selalu menguji kita. Ujian dan musibah kecil ataupun besar akan selalu menjadi penghias utama jalan kehidupan kita di dunia ini. Kita tinggal memilih akan menjadi sosok hamba yang bagaimana saat ujian atau musibah itu hadir. Apakah menjadi hamba yang mengeluh dan mengumbar kecewa, ataukah menjadi hamba yang tegar bersabar sembari meresapi nikmat indah akan ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut? Masing-masing ada konsekuensinya tersendiri dalam hidup kita di dunia dan di akhirat. Yang pasti, hamba yang mengeluh dan mengumbar kecewa akan ditimpa dua musibah sekaligus. Musibah itu sendiri, lalu musibah kehilangan balasan Allah yang nilainya jauh lebih besar dari ujian dan musibah yang menimpa mereka. Sebaliknya, hamba yang bersabar meneguhkan hati justru akan mendapat dua karunia. Karunia kelapangan dan ketenangan jiwa
serta karunia akhirat berupa pengampunan dosa dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ayuhan nasu rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim seharusnya selalu mempunyai cara pandang yang baik dan benar dalam melihat ujian dan musibah dalam hidupnya. Tapi cara pandang yang baik dan benar itu takkan mungkin terwujud kecuali dengan landasan ilmu syar'i atau ilmu agama yang benar pula. Karena itu, dalam kesempatan ini pula kami mengingatkan jamaah sekalian dan juga kepada diri kami agar tak pernah lupa menyediakan waktu untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari agama kita ini. Karena ilmu agama adalah panglima dalam hidup, panglima dalam meluruskan perspektif dan cara pandang, panglima dalam mengambil sikap dan keputusan, dan yang paling penting adalah bahwa ilmu syar'i menjadi panglima yang memandu kita memasuki surga Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tarikan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu syar'i, ilmu agama, maka dengan itu Allah akan memudahkan menempuh jalan menuju surganya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa tegar menghadapi segala ujian dan istiqomah dalam ketaatan hingga ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.